Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Randy di channel YouTube Tokopedia.com. Pada video kali ini kita agak sedikit berbeda ya, karena hari ini saya sedang shoot atau take video di salah satu store Tokopedia, yaitu tepatnya di store Tokopedia Mall Kelapa Gading 2. Karena di video kemarin teman saya Nadia sudah menjelaskan beberapa spesifikasi dari Galaxy S24 series. Di video kali ini saya akan membahas dengan detail bagaimana fitur-fitur di Galaxy S24 series. Dan kemarin saya sudah sempat coba fitur AI di Galaxy S24 series yang menarik untuk kita bahas di video kali ini. Dan kemarin juga saya mengikuti event launching Samsung Galaxy S24 series di Indonesia, tepatnya di Royal Glasshouse Park Hyatt, Jakarta. Tapi nanti aja kita bahas acaranya. Sekarang mari kita fokuskan mata kita ke AI phone pertama di dunia. Ada Samsung S24, S24 Plus, dan S24 Ultra. Ketiga HP ini benar-benar mengguncangkan dunia smartphone, apalagi dengan fitur AI-nya yang gila banget. Saya udah coba pakai ketiga HP ini dan ternyata bener-bener berasa banget bedanya. Feel-nya bahkan banyak banget fitur-fitur baru di S24 seriesnya. Apa emang sewah itu kali ya? Atau bahkan cuma gimmicknya Samsung aja? Biar orang-orang pada ngelirik mereka. Atau mereka udah kehabisan ide untuk bahan marketingnya? Mau pamer bahan titanium? Udah diduluin sama iPhone 15 Pro dan 15 Pro Max-nya. Bahkan juga udah diduluin sama Xiaomi 14 Pro yang pakai bahan titanium juga. Kalau mau pamer mesin yang pakai Snapdragon 8 generasi 3 udah keduluan sama iQOO 12, bahkan yang harganya setengah harga dari S24 Ultra. Terus mau pamerin apa lagi? Di bagian kamera, di seri Ultra aja kamera optikalnya diturunin jadi 5 kali dari yang seri S23 Ultra yang punya optical zoom 10 kali. Gak bagus banget sih dibuat marketing. Jadi Samsung ngambil cara marketing mereka lewat fitur AI-nya yang udah menjadi top trending global, yang dimana sekarang AI udah makin gila-gila banget. Bahkan sekarang gadget-gadget udah mulai mengembangkan AI di ponsel mereka, termasuk Samsung, dan selalu menjadi pertama dalam terobosan dunia teknologi gadget. Yang bikin salfok sama S24 series ini sebenarnya ada di AI-nya. Kira-kira ada 4 tipe AI yang ada di S24 series ini, dan bahkan AI-nya ini ngebantu banget buat kita mempermudah aktivitas kita sih. Ya namanya juga kita hidup di zaman AI, udah selayaknya lah AI bakal ngedampingin kita di kehidupan zaman sekarang. Dan bahkan AI-nya ini loh yang menurut saya wajib banget kita bahas. Dan yang pertama ada AI yang paling dibanggain sama Samsung, namanya Circle to Search. AI ini bakal membantu kita buat mencari barang atau produk yang kita cari tanpa nanya dulu ke orang lain. Sebenarnya ini tuh AI Google Lens yang dikerenin aja sama Samsung sih. Serius, AI-nya juga persis sama banget malah. Cuma beda cara kerjanya aja. Jadi cara kerjanya tuh kita cari dulu barang apa yang pengen kita cari, terus kita tahan button home-nya. Nah muncul tuh kayak glitter-glitter gitu. Tinggal kita lingkarin aja barang yang kita pengen cari. Bah, nongol semua dong barangnya. Dan selain itu kita bisa juga cari warna lain dengan barang yang sama. Contohnya nih ya, saya mau cari warna biru dan bakal nongol juga produknya. Cuma ya agak beda dikit sih sepatu yang dicari. Gokil sih ini AI-nya, ngebantu banget asli. Cocok buat yang malu bertanya dan bahkan gengsi buat nanya barang apa sih yang kita pengen cari. Kacau sih ini. Bahkan kalau kita mau cari tempat yang orang lain kunjungi juga bisa. Cara kerjanya sama, tekan home button, terus lingkari tempatnya, muncul tuh semua nama-nama tempatnya. Gokil. Terus AI yang kedua namanya adalah Generate Photo Assist. Sebenarnya AI ini juga hampir sama kayak Generate Foto yang ada di Photoshop sih. Cara kerjanya tuh gini, cari foto yang kita pengen atau mungkin kalian mau foto langsung juga bisa. Terus klik icon pensil atau edit. Nah di pojok kiri kan ada gambar bintang gitu. Klik dan muncul tuh fitur editnya. Misalnya nih saya mau gedein area si Kaniki ini yang jadi modelnya. Tinggal ditekan aja foto si Kanikinya ini. Terus ada tuh pilihan perbesar, bisa diperbesar atau diperkecil objeknya. Kalau udah tinggal generate aja. Tunggu hasilnya dulu, agak lama sih, dan ini hasilnya wah gokil banget sih cuy. Nah generate foto yang lain juga kita bisa edit kemiringan fotonya. Caranya sama, klik edit, klik icon bintang. Nah di bagian ini kalian bisa miringin atau ngelurusin foto yang mau kita lurusin gitu. Atur sesuai yang kalian pengen. Terus kalau udah tinggal klik generate aja. Tunggu hasilnya. Tara, gokil banget ini hasilnya. Terus ada lagi nih ya yang masih sama. Kalau kalian masih sama objek di foto kalian, juga bisa hapus fotonya. Caranya sama kayak di awal, klik tahan objeknya. Nah muncul tuh icon hapus. Tinggal hapus dan kalian lihat sendiri hasilnya nih.
Boom, gila, kacau banget sih ini. Lanjut lagi, AI yang ketiga ada yang namanya AI Note Assist. Oke, langsung ke cara kerjanya aja ya. Nih, pertama kalian buka aplikasi Note, pastikan kalian punya Note yang panjang. Nah, di sisi atas keyboard kan ada tuh gambar bintang. Kalian klik, muncul tuh beberapa AI yang kalian pakai. Misalkan, saya mau translate Note ini ke beberapa bahasa. Saya mau translate ini ke bahasa Cina. Dan secara otomatis muncul bahasa Cina. Terus ada lagi nih AI yang bisa meringkas Note yang panjang. Caranya sama, tinggal klik aja dan muncul tuh ringkasan Note dari yang kita punya. Bakal berguna banget nih buat anak sekolah. Kan biasanya mereka sering dikasih tugas untuk merangkum ya. Tinggal pakai AI-nya aja. Dan kita lanjut lagi nih ke AI yang lain. Yang paling keren menurut saya sih ini. Namanya Interpreter AI. Jadi sistem kerja AI ini ngebantu banget buat nge-translate bahasa kita ke bahasa lain. Saya kasih contoh pas acara lokal launching Samsung Indonesia sama Jerome Pauline nih guys. Buat Bapak Ibu yang suka traveling atau yang punya teman-teman dari negara lain yang mungkin nggak bisa bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, fitur ini bakal membantu kita banget. Apa ya namanya? Coba yang simpel-simpel dulu ya. Hello sir, what is your name? 您好，先生，你叫什么名字？我叫 Kevin。 My name is Kevin. Wih, canggih banget ya, epic. Mr. Kevin, how are you today? 凯文先生，你今天好吗？我今天非常好。 I'm very good today. Oh, 非常好 very good today. From everything galaxy, which one you are waiting the most today? 从银河的一切来看，你今天最等待的是哪一个？ 我最喜欢莉莉，因为她很漂亮，她唱歌很好听。 I like being best cocktail boy because it is beautiful. It sings well. Oh, Lily. Leodra maksudnya? Leodra. Leodra. Oke. Are you happy today? 你今天开心吗？ 我今天很开心，因为来到三星的发布会。 I was very happy today because I came to Samsung's launch. Terima kasih, Kevin. 谢谢，谢谢，谢谢。 Gimana? Keren nggak? Jadi ini berguna banget buat kalian yang suka traveling ke negara lain dan nggak bisa bahasa negara tersebut. Selain interpreter juga ada chat assist. Cara kerjanya juga sama kayak interpreter. Cuma kalau interpreter kan versi ngomongnya. Nah kalau chat assist ini bisa translate chatting. Bahkan bisa dipakai di WhatsApp ataupun DM Instagram juga. Cara kerjanya gini. Kalau kalian buka chat, nah di atas keyboard kan ada tuh icon bintang. Kalian tinggal klik. Nah muncul tuh beberapa fitur klik yang translate. Tapi kalian ubah dulu dari bahasa mana kemana. Misalkan bahasa Inggris nih, saya chat ke kontak lain. Misalkan saya ketik pakai bahasa Inggris, dan kalau udah bakal secara otomatis merubah bahasanya cuy. Jadi kalau misalkan kalian mau chatting sama orang bule yang nggak bisa bahasa Indonesia, tinggal pakai aja AI yang satu ini. Oh ya, buat yang nanya bahasa Indonesia ada nggak ya? Pasti ada ya guys, tapi nanti update di bulan April yang saya tahu. Kalian tunggu aja, untuk sementara baru ada beberapa bahasa aja yang tersedia di AI Interpreter sama Chat Assist ini. Satu lagi nih guys, AI yang menurut saya berguna nggak berguna sih. Ada yang namanya AI Slow Motion Video. Jadi gini cara kerjanya. Kalian pilih video apapun itu, kalau udah kalian tahan dan tekan di videonya. Nah, muncul tuh AI-nya. Secara otomatis bakal nge-slow-mo-in video. Tapi saya nggak tahu deh ini bisa disimpan apa enggak. Saya nanggung aja sih. Makanya saya bilang AI ini berguna nggak berguna sebenarnya. Ya pokoknya Samsung mah emang selalu menjadi pertama lah dalam hal teknologi barunya. Saya yakin sih nggak lama lagi brand-brand HP bakal naruh AI juga di HP-HP buatan mereka. Seriusan, AI di HP bakal berguna banget. Oh ya, satu lagi nih. Asli yang ini jadi pertanyaan para user Samsung yang punya S24 series. Katanya AI yang ada di S24 series ini cuma sampai awal tahun 2025.
Emang iya apa? Nggak banget sih kalau cuma sampai tahun 2025 doang. Dipikir kita cuma pakai S24 cuma setahun. Bahkan berita itu dikonfirmasi langsung di websitenya Samsung. Katanya fiturnya bakal berbayar. Nggak tahu berita ini fix atau enggak. Tapi kalau udah ada info di websitenya Samsung, ya itu mah kayaknya bener deh. Mungkin ini yang ngebuat orang-orang kayak ragu buat beli S24 series. Lagian kenapa sih Samsung malah secara terang-terangan bilang kalau AI-nya cuma sampai awal tahun 2025? Ya, kita tunggu aja lah tanggal mainnya. Bakal berbayar atau enggak si AI-nya ini. Buat bodi S24 Ultra udah pakai bahan titanium, bahan yang dipakai sama iPhone 15 Pro dan juga 15 Pro Max. Ya menurut saya sih sah-sah aja. Sebuah handphone pakai bahan yang sama yang dipakai oleh brand lain. Bahkan bahan titanium diklaim dapat mengurangi berat bodi S24 Ultra yang jadi lebih tipis dibanding dengan S23 Ultra. Padahal beratnya juga nggak jauh beda. S24 Ultra punya berat 232 gram, sedangkan S23 Ultra punya berat 234 gram. Tipis banget ya bedanya. Sedangkan si Galaxy S24 dan S24 Plus masih pakai bahan aluminium buat framenya. Kirain bakal disamain sama pakai titanium juga. Tapi tetap aja ya, kesan mewah masih berasa banget ketika kita pegang S24 Ultra yang berbahan titanium. Dan feel pas pegang S24 dan S24 Plus-nya juga masih berasa banget mewahnya. Kalau buat ukuran bodinya sih masih sama kayak seri-seri sebelumnya. Terus sekarang Samsung ngebuat desain S24 Ultra jadi lebih kotak dibanding sebelumnya. Frame S24 lebih menonjol kotaknya dibanding S23 Ultra. Galaxy S24 Ultra sekilas sih desainnya ya nggak beda jauh lah dari seri pendahulunya. Sama-sama HP bongsor, bodinya kotak, apalagi desain kamera yang sama dari seri S22 dan S23-nya. Nggak beda jauh, paling bedanya cuma di frame kameranya. Nah, sedangkan S24 dan S24 Plus punya perbedaan nih. Di S23 dan S23 Plus kan letak flashnya masih ada di atas kan ya. Sekarang Samsung ubah lagi letak flashnya ada di pertengahan antara kamera pertama dan juga kamera kedua. Bener-bener kayak A54 sama S23 FE sih. Entah alasan apa Samsung mengubah letak flashnya, udah bener-bener ditaruh di atas, dipindahin lagi sama si Samsung. Jadi persis banget sama kayak A54 dan S23 FE. Buat beratnya pun masih ringan. S24 punya berat 167 gram, sedangkan S24 Plus punya berat 196 gram. Bahkan beratnya pun juga dipengaruhi dengan kondisi layar yang sedikit diperbesar. S24 Ultra punya layaran 6,8 inci dan layarnya yang pakai versi Dynamic LTPO AMOLED, layar baru yang dipakai dari seri Samsung. Refresh rate layarnya juga 120 Hz dan sekarang buat tingkat kecerahan layarnya udah di 2600 nit. Lebih tinggi 40% dibanding kecerahan S23 Ultra yang cuma punya 1750 nits. Terus yang paling menakjubkannya, ternyata layar Dynamic LTPO AMOLED S24 Ultra memiliki refleksi cahaya yang lebih rendah 70% dari layar HP-HP pada umumnya. Nih, kalau kalian nggak percaya, yang sebelah kanan S23 Ultra dan yang sebelah kiri adalah S24 Ultra. Tuh, kalian lihat sendiri kan, layar S24 Ultra buat pantulan cahayanya benar-benar rendah. Sedangkan S24 dan S24 Plus juga memakai layar yang sama, yaitu Dynamic LTPO AMOLED. Nah, buat ukuran layarnya juga sedikit dilebarin nih sama Samsung. Di Galaxy S24 punya ukuran layar 6,2 inci, yang sebelumnya hanya 6,1 inci di Galaxy S23. Dan untuk S24 Plus punya ukuran layar 6,7 inci, yang sebelumnya hanya 6,6 inci di S23 Plus-nya. Hebatnya, Samsung melebarkan layar kedua HP ini tanpa membesarkan ukuran bodinya. Hanya bezel aja yang ditipisin sama Samsung dari seri yang sebelumnya. Refresh rate-nya juga masih sama 120 Hz, beresolusi HDR10+ dan juga punya tingkat kecerahan yang sama dengan S24 Ultra, yaitu 2600 nits. Samsung S24 Ultra juga dibekali dengan chipset Snapdragon 8 generasi 3 for Galaxy dengan fabrikasi 4 nanometer, yang dimana chipsetnya ini dirancang khusus untuk HP Samsung. Nah, sedangkan si Galaxy S24 dan S24 Plus-nya, dia pakai chipset Exynos 2400, chipset terbaru dari Samsung yang diklaim punya kecepatan setara dengan Snapdragon 8 generasi 3. Bahkan Exynos 2400 punya 10 core, sedangkan Snapdragon 8 generasi 3 hanya punya 8 core. Buat kecepatannya, chipset Exynos 2400 sebesar 3,39 GHz, sedangkan kecepatan Snapdragon 8 generasi 3 sebesar 3,36 GHz. Jadi ya kemungkinan memiliki efisien daya yang hampir sama. Intinya jangan meremehkan chipset Exynos 2400 ini ya. Kalian punya dulu HP-nya, baru kalian bisa merasakan bagus atau enggaknya.
Dan buat Antutunya, Snapdragon 8 generasi 3 di S24 Ultra punya skor 1.700.000-an. Nah, sedangkan Exynos 2400 di S24 dan S24 Plus, dia punya skor sekitar 1.600.000-an aja. Nggak terpaut jauh kok untuk perbedaan skor Antutunya, masih bisa menyimbangkan dan balance lah di kedua prosesor tersebut. Buat S24 Ultra punya kapasitas baterai 5000 mAh sama kayak baterai S23 Ultra. Buat pengecasannya juga udah super fast charging 45 watt. Buat ketahanan baterainya hanya membutuhkan satu kali pengecasan aja selama seharian. Sedangkan di Galaxy S24 dia punya kapasitas baterai sebesar 4000 mAh, naik 100 mAh dari seri S23. Buat pengecasannya juga udah super fast charging dengan 25 watt. Dan S24 Plus punya kapasitas baterai 4900 mAh, naik 200 mAh dari seri S23 Plus-nya. Buat pengecasannya juga sama kayak S24 Ultra, udah support fast charging 45 watt. Sama kayak seri sebelumnya, Samsung masih mempertahankan fitur wireless charging dan reverse charging di seri S24 ini. Ngomongin soal hasil kamera S24 Ultra, nggak tahu kenapa hasil kameranya hampir sama kayak hasil kamera Oppo N3 series yang udah kita bahas di video sebelumnya ya. Ada kamera utama 200 megapiksel dan juga ada 50 megapiksel kamera periskop telefoto 5 kali zoom dan juga ada 10 megapiksel kamera telefoto dengan 3 kali zoomnya. Semuanya mempunyai sensor sama yaitu sensor OIS dan juga ada 12 megapiksel kamera ultrawide-nya. Dan oh ya, juga buat kamera selfie-nya dia dilengkapi dengan kamera resolusi 12 megapiksel. Dan ciri khas Galaxy S24 Ultra yaitu ada optical zoom 100 kalinya, nggak diubah dari S22 Ultra. Cuman di S24 ini zoom 100 kalinya ini lebih dipertajam hasilnya. Hasilnya sih natural, lebih creamy gitu saya ngeliatnya, tajam juga cakep, detailnya juga masih dapet banget. Cuma yang beda tuh ada di tingkat kontras dan saturasi warnanya. Kayak ciri khas hasil kamera Samsung tuh kayak berubah banget. Biasanya kan saturasi dan warnanya yang dinaikin. Sekarang menurut saya di kameranya ini lebih ke arah natural sih, seriusan. Sedangkan di Galaxy S24 dan S24 Plus, dia masih sama buat resolusi kameranya dari seri pendahulunya, yaitu S23 dan S23 Plus. Ada kamera utama 50 megapiksel, 10 megapiksel kamera telefoto dengan 3 kali zoomnya, dan 12 megapiksel kamera ultrawide-nya. Dan untuk kamera selfie, dia beresolusi sama kayak S24 Ultra, yaitu 12 megapiksel juga. Buat hasil kameranya juga nggak terpaut jauh lah ya. Masih sama kayak seri ultranya, sama-sama natural buat kameranya, tajamnya dapat, detailnya juga masih oke banget ini. Hasil kameranya bener-bener natural banget. Beda kayak hasil kamera S23 series kemarin sih kalau menurut saya. Bahkan di kamera selfie-nya juga punya perwarnaan yang natural, cakep sih. Tapi kalau saya sih lebih suka kamera S24 series yang sekarang. Jadi nggak lebay aja gitu hasil kameranya. Cuma ya kalau di S23 kemarin, hasil kameranya kayak siap upload. Nah di S24 series ini, hasil kameranya harus melalui tahap edit-edit dulu biar bisa diupload. Kayak iPhone banget sih. Di Galaxy S24 RAM yang dipakai masih sama yaitu 8GB. Kalau yang di Galaxy S24 Plus dinaikin nih sama Samsung dari segi RAM-nya. Kalau kemarin di seri S23 Plus pakai RAM 8GB, tapi sekarang di S24 Plus dia pakai RAM 12GB. Dan buat storage-nya S24 dan S24 Plus pakai internal 256 dan juga 512. Dan buat di S24 Ultra-nya masih sama, tetap pakai RAM 12GB dan buat internalnya ada 256, 512 dan 1TB. Buat harga, si Galaxy S24 varian 8256 ada di harga 13.999.000 dan 8512-nya di harga 15.999.000. Dan untuk Galaxy S24 Plus varian 12256 di harga 16.999.000 dan untuk varian 12512GB ada di harga 18.999.000. Dan yang terakhir untuk seri S24 Ultra-nya dia punya varian 12256GB ada di harga 21.999.000 dan untuk varian 12512GB-nya seharga 23.999.000. Masing-masing ada kenaikan harga 1 juta dari harga normal di Galaxy S23 series kemarin. Ya menurut saya wajar sih kalau harganya segitu, apalagi kualitas dan fitur baru yang dihadirkan di S24 series ini banyak banget perubahannya dan yang pasti ada harga, ada kualitas.
Oke, jadi segitu aja pembahasan kita mengenai fitur-fitur di Galaxy S24 series. Dan ada kemungkinan video ini tayang setelah masa pre-order selesai. Jadi untuk teman-teman yang masih berminat dengan Galaxy S24 series, teman-teman bisa langsung datang aja ke store Tokopedia yang ada di beberapa mall di daerah Jakarta dan juga di Tangerang. Atau untuk teman-teman yang berada di luar Jakarta dan juga Tangerang, teman-teman bisa langsung cek link deskripsi pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya Randy, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.